Kudengar Pangeran Dinasti Xiao sedang sakit, tapi pria ini sepertinya tidak sakit. Orang tua bungkuk itu bertanya. Pangeran Xiao memang sakit. Kali ini kami membawa dinasti Xiao ke laut dalam untuk mencari monster paus dan menggunakan minyak monster paus untuk mengobati penyakit Pangeran Xiao. Gu Tianchao berkata dengan cara yang mudah beradaptasi. Dia tidak menyangka Zantian Dazong, yang telah berada di luar negeri sepanjang tahun, benar-benar mengetahui penyakit Pangeran Xiao. Kamu bilang dia Pangeran Xiao, jadi dia Pangeran Xiao. Apakah ada buktinya? Orang tua bungkuk itu sedikit tidak puas. Selama dia bisa yakin bahwa Chen Ping bukan Pangeran Xiao, maka dia bisa membalas dendam. Setelah dipermalukan oleh Chen Ping di depan umum, dia harus membayarnya kembali. Kamu ingin melihat buktinya? Chen Ping maju selangkah dan bertanya. Tentu saja, kalau tidak, bagaimana aku bisa tahu kamu adalah Pangeran Xiao? Orang tua bungkuk itu mengangguk dan berkata, kamu bahkan tidak melihat kebaikanmu sendiri. Apakah kamu pantas untuk melihatnya? Kalau kamu ingin melihat buktinya, aku bisa menunjukkannya padamu, tapi kamu harus mengalahkanku dulu. Chen Ping mendengus dingin, memandang lelaki tua bungkuk itu dengan jijik dan berkata, Anda, orang tua bungkuk itu marah dan ingin menyerang Chen Ping. Melihat ini, Mu Qiufeng buru-buru menghentikan lelaki tua bungkuk itu, lalu berkata kepada Chen Ping, rekan Tao, kami hanya ingin memastikan, tidak ada yang lain. Kami sebenarnya sudah lama memberikan penghormatan kepada dinasti Xiao. Melihat kamu cukup sopan, aku bisa menunjukkan kepadamu. Setelah Chen Ping mengatakan itu, dia melemparkan token di tangannya langsung ke Mu Qiufeng. Ini adalah tanda asli dinasti Xiao, jadi Chen Ping tidak takut melihatnya sama sekali. Setelah Mu Qiufeng mengambil token tersebut, dia menemukan bahwa token tersebut memang asli, dan terdapat tanda unik serta aura dinasti Xiao pada token tersebut. Karena dia dapat memegang token Xiao Huangchao, identitas Chen Ping dapat dikonfirmasi. Orang tua bungkuk itu melihat token itu dan merasa ketakutan. Jika dia baru saja menyerang Chen Ping, konsekuensinya akan menjadi bencana. Ternyata itu benar-benar Tuan Xiao, kami. Melihat bahwa itu adalah tanda asli, Mu Qiufeng mengembalikannya kepada Chen Ping, berniat mengikuti Chen Ping dan bersikap sopan. Namun siapa sangka Chen Ping mendapatkan token tersebut dan langsung masuk ke kabin tanpa memperhatikan Mu Qiufeng. Sebagai pangeran dari dinasti Xiao, ia diharapkan memiliki sifat pemarah. Mu Qiufeng merasa sedikit malu saat melihat ini. Master Sektemu, karakter Pangeran Xiao seperti ini, kamu tidak perlu khawatir. Kata Gu Tianchao, tidak, tentu saja aku tidak akan peduli. Aku benar-benar minta maaf karena telah menyia-nyiakan waktu Pangeran Xiao. Beraninya Mu Qiufeng peduli, ini adalah pangeran dari dinasti Xiao. Kekuatan dinasti Xiao jelas merupakan salah satu yang terbaik di seluruh surga dan dunia manusia. Kecuali beberapa sekte yang telah bersembunyi dari dunia selama bertahun-tahun, atau kekuatan penguasa domain, tidak ada yang berani memprovokasi dinasti Xiao. Bahkan aliansi penyegel iblis tidak berani memprovokasi siapapun dari dinasti Xiao. Kalau begitu tuanmu, bisakah kita pergi sekarang? Gu Tianchao bertanya. Tentu saja kamu boleh pergi. Pastikan untuk membawa Pangeran Xiao ke pulau kami untuk duduk sebentar. Mengenai minyak monster paus, sekte penghancur surga kita memilikinya. Jadi kita tidak perlu mencarinya kemana-mana. Saat ini,
Mu Qiufeng ingin menjilat Chen Ping. Jika mereka menjalin hubungan baik dengan Xiao Huangchao, mereka tidak perlu tinggal di pulau terpencil ini sepanjang tahun. Tidak masalah. Segera, perahu roh perlahan mulai bergerak maju. Mu Qiufeng dan yang lainnya menyaksikan Chen Ping dan perahu roh yang lainnya perlahan menghilang dari pandangan. Master Sekte, apakah orang itu benar-benar pangeran dari dinasti Xiao barusan? Saya selalu merasa ada yang tidak beres. Orang tua bungkuk itu sedikit mengernyit dan berkata setelah melihat Ling Zhou pergi. Token itu asli, seharusnya benar, dan dapat dilindungi oleh master dari Sekte Liangyi sendiri, jadi identitasnya jelas tidak sederhana. Kata Mu Qiufeng, pemimpin sekte benar, anak itu tadi terlalu gila, dan dia hanya menunjukkan kekuatan yang begitu kuat di alam kesengsaraan tingkat 6. Selain kekuatan besar seperti dinasti Xiao, saya tidak tahu siapa lagi yang bisa mengembangkan kekuatan seperti itu, seorang jenius. Seorang murid dari sekte penghancur surga berkata, ya, seorang kultivator tingkat 6 di alam kesengsaraan sebenarnya dapat membuat Penatua Li menderita dengan satu gerakan. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa anak ini tidak sederhana. Berhentilah memikirkan hal ini, kita harus menemukan Penatua Liu dan yang lainnya secepat mungkin. Setelah Mu Qiufeng selesai berbicara, dia membiarkan perahu roh itu berlayar dengan cepat. Saat ini, Chen Ping dan yang lainnya sedang mengemudikan perahu roh bobrok lebih dekat ke pulau. Semua apoteker di kabin berkeringat deras. Jika orang-orang dari Sekte Zantianfa baru saja menerobos masuk, mereka akan ketahuan dan terekspos sepenuhnya, dan pertempuran sengit tidak akan bisa dihindari. Untungnya, Chen Ping maju tepat waktu, dan Gu Tianchao mampu menipu orang-orang dari Sekte Fa Zantian. Rekan Daois Chen, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah kita masih pergi ke pulau? Saya khawatir pulau ini juga penuh bahaya. Chen Wenliang bertanya pada Chen Ping dengan rasa takut yang masih ada. Tentu saja kami pergi. Kami telah membunuh banyak orang dari Sekte Zantian Dharma, dan sekarang banyak orang datang untuk mendukung kami. Saya yakin tidak akan banyak orang di pulau kecil itu. Kita bisa menyerang pulau itu sekarang dan mendudukinya sepenuhnya. Selama kami menduduki pulau itu, kami akan mengambil inisiatif. Chen Ping menjelaskan, rekan Daois Chen benar. Hanya ada satu cara yang bisa kita tempuh sekarang, dan pasti tidak akan ada terlalu banyak orang dari Sekte Fa Tianzan di pulau kecil itu. Zhong Qing juga setuju dengan pandangan Chen Ping. Setelah semua orang mencapai kesepakatan, perahu roh menuju pulau. Mu Qiufeng dan yang lainnya juga mendekati wilayah lautan badai, dan badai besar masih menderu. Mu Qiufeng tidak berani membiarkan perahu roh terlalu dekat. Dia hanya mencari di sekitar dan tidak menemukan perahu roh di sekitarnya. Anda harus tahu bahwa perahu roh yang dibawa oleh Penatua Liu sangat besar, dan terdapat banyak formasi di atasnya, konon tidak akan mudah dihancurkan oleh badai. Master Sekte, perahu roh Penatua Liu belum ditemukan di sekitar sini. Saya ingin tahu apakah perahu itu benar-benar tersedot ke dalam badai. Orang tua bungkuk itu berkata pada Mu Qiufeng. Secara logika, itu seharusnya tidak terjadi. Ini bukan pertama kalinya Penatua Liu ke sini. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui kekuatan badai, dan bagaimana dia bisa tersedot ke dalamnya? Mu Qiufeng sedikit mengernyit, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sekte Master, lihat cepat, apakah ada mayat di daerah itu? Pada saat ini,
Seorang murid sekte Zantian Fa dengan cepat berteriak keras. Semua orang melihat ke arah jari murid itu, dan benar saja mereka melihat banyak mayat mengambang di laut, dan ada juga puing-puing perahu roh. Yang terpenting adalah tubuh monster paus itu mengapung di laut. Cepat, pergi ke sana dan lihat. Mu Qiufeng dengan cepat mengarahkan perahu roh untuk melaju. Ketika mereka melihat dengan jelas bahwa mayat di laut adalah Penatua Liu dan yang lainnya, mereka semua terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa lusinan murid sekte Heaven Zanqing yang dibawa oleh Penatua Liu akan mati. Dan sepertinya pertarungannya sengit. Ada pecahan perahu roh di mana-mana. Terutama mayat monster paus yang mengambang seperti bukit. Apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah lelaki bungkuk itu penuh dengan keterkejutan. Keluarkan semua orang. Dengan wajah muram, Mu Qiufeng meminta orang-orang untuk mengambil mayat Penatua Liu dan yang lainnya. Melihat kematian murid-murid sekte Fazantian, banyak orang tidak dapat menahan diri lagi. Master sekte, monster paus telah muncul. Tampaknya Penatua Liu telah meminum obat rahasianya. Sekarang Penatua Liu telah mati, dan bahkan iblis paus pun telah mati. Dapat dilihat bahwa pihak lain sangat kuat, dan itu tidak dapat dilakukan hanya oleh beberapa apoteker. Kata lelaki tua bungkuk itu. Ketika Penatua Liu dan yang lainnya meminta bantuan, apakah mereka mengatakan bahwa ada ahli susunan di antara apoteker lainnya? Mu Qiufeng bertanya. Ya, itu yang kamu katakan. Orang tua bungkuk itu mengangguk. Master Arai, Master Arai. Mu Qiufeng mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, mata Mu Qiufeng melebar dan ekspresinya menjadi marah. Saya tahu, Sekte Liangyi, pasti orang-orang dari Sekte Liangyi. Perahu roh yang mereka kendarai adalah perahu roh Penatua Liu, dan pasti ada seorang apoteker yang tersembunyi di dalam kabin. Hanya ketika kelompok orang ini bersatu barulah mereka dapat menyebabkan begitu banyak kerugian bagi Penatua Liu dan yang lainnya. Saat Mu Qiufeng mengatakan ini, semua orang bereaksi. Pantas saja aku merasa ada yang tidak beres. Ada juga yang disebut pangeran dari dinasti Xiao. Orang itu tidak lemah dan bisa sepenuhnya menghadapi Penatua Liu. Kami semua tertipu. Mereka menghentikan saya memasuki kabin untuk diperiksa. Kata lelaki tua bungkuk itu. Rusak. Saya juga memberi tahu mereka tentang pulau itu dan meminta mereka pergi ke pulau itu. Tidak banyak orang yang menjaga pulau itu sekarang. Jika orang-orang ini benar-benar pergi ke pulau itu akan merepotkan. Cepat kembali, cepat kembali. Mu Qiufeng bereaksi dan meraung keras. Perahu roh di bawah kakinya dengan cepat berbalik dan menuju pulau. Mu Qiufeng gemetar. Dia juga mencoba yang terbaik untuk mengundang pihak lain ke pulau. Bukankah ini mengundang serigala ke dalam rumah? Percepat, percepat, kita harus menghentikan mereka sebelum mereka mendarat di pulau. Teriak Mu Qiufeng. Pada saat ini, di pulau kecil, para murid dari Sekte Heaven Zanqing sedang menjaga Su Tianzuo dan yang lainnya. Apoteker ini akan menjadi budak Tianzan Dazong di masa depan, memurnikan obat untuk mereka tanpa henti setiap hari. Feng Xing, orang tua, selama kami punya kesempatan untuk melarikan diri, kami akan membunuhmu terlebih dahulu. Su Tianzuo dikurung di ruang bawah tanah yang gelap, mengutuk Feng Xing. Sekarang setelah Master Sekte dan Tetua Sekte Zantian Fa telah pergi, Feng Xing langsung menjadi pemimpin terbesar di sini.
Su Tianzuo dan apoteker lainnya segera dipenjara. Faktanya, Feng Xing tahu yang terbaik. Bahkan jika mereka memiliki makanan, minuman, dan keramah tamahan yang enak, Su Tianzuo dan yang lainnya tidak akan bisa tinggal di pulau ini dan memurnikan ramuan untuk sekte Heaven Zanqing. Untuk mencegah Su Tianzuo dan yang lainnya melarikan diri, Feng Xing memenjarakan mereka semua langsung di penjara bawah tanah. Ada beberapa formasi di sekitar ruang bawah tanah. Bahkan jika tidak ada yang menjaganya, Su Tianzuo dan yang lainnya tidak dapat melarikan diri. Presiden Su, apa gunanya memarahi saya sekarang? Sebaiknya Anda menghemat energi. Jika tidak, jika Anda gagal mempraktikkan alkimia atau menyia-nyiakan sumber daya, Anda akan sangat kesakitan. Feng Xing tersenyum dingin. Feng Tua, aku bisa patuh. Bisakah kamu mengeluarkanku? Aku berjanji tidak akan melarikan diri. Bao Longxing tahu bahwa jika mereka dikurung, tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri.